and your vibes in my mind, I can't get them out. No matter how hard I try, I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini kita berada di Ancak Panen dan berkeinginan untuk menjawab salah satu pertanyaan dari seorang mahasiswa di perkebunan yang sedang menempuh studi di perkebunan kelapa sawit. Pertanyaannya adalah, Pak Pendi, apa sih hubungannya antara pusingan, brondolan, ekstraksi, dan harga minyak CPO? Mungkin dia dapat tugas dari dosennya. Di dalam mekanisme panen itu sendiri, bahwa kematangan buah adalah ditandai dengan terlepasnya secara alami brondolan ini. Ketika dia terlepas secara alami, maka di dalam standar kematangan buah kelapa sawit ini adalah didasarkan jumlah brondolan yang lepas. Dalam zaman dahulu kala standarnya adalah 2 brondolan per kilogram TBS. Jadi kalau TBS ini beratnya adalah 10 kilo dan standarnya 2 brondolan per kilogram, maka 2 kali 10 kilo. Maka dalam satu janjang wajib lepas 20 brondolan. Itu ada salah satu mekanisme seperti itu. Kemudian berubah lagi, ada juga yang pernah pakai standar 1 brondolan per kilogram tandan buah segar. Artinya jika tandan ini 10 kilo dan standarnya adalah 1 buah brondolan per kilogram TBS, maka janjang yang ini bisa terpanen, harus bisa dipanen nantinya sebagai syaratnya sudah lepas 10 brondolan. Bahkan berkurang lagi sampai 5 brondolan per janjang. Kita nggak melihat kilogramnya berapa, yang penting 5, bahkan ada yang 3. Pertanyaannya kenapa? Bahwa di dalam lepasnya brondolan secara alami ini menandakan bahwa tandan buah segar ini sudah memiliki standar minyak tertentu yang sudah kita sepakati ya, kalau misalnya di dalam sebuah perusahaan. Sehingga jika tidak terlepas, maka ya dapat dikategorikan adalah buah mentah. Ketika buah mentah pasti minyak yang terjadi juga akan rendah. Lah, bicara tentang brondolan ini, berapa sih ekstraksinya? Maka ekstraksi brondolan ini adalah paling tidak adalah 50-60%. Sehingga memang kunci produksi CPO ini ada di sini. Maka jangan sampai kita mengambil brondolan-brondolan ini yang sudah terlalu lama. Artinya bahwa kunci di dalam panen itu sendiri adalah pusingannya. Pusingan normal adalah 7-8 hari. Apa yang terjadi ketika pusingannya menjadi 10 hari, 16 hari, 20 hari? Lepasnya brondolan dari tandan buah segar ini adalah tidak bisa ditunda-tunda. Artinya bahwa kalau dia mau lepas saja. Ketika pembentukannya minyak sudah optimal, maka dia akan lepas sebagai tandanya. Sehingga ketika brondolan ini berceceran di piringan terlalu lama, yang terjadi adalah terjadinya oksidasi atau minyak yang terkandung di dalam CPO ini mengalami oksidasi. Ketika dia teroksidasi, maka yang terjadi adalah naiknya asam lemak bebas. Asam lemak bebas ini memiliki standar angkanya 3. Jika lebih daripada 3, maka harga jual CPO-nya adalah semakin rendah. Untuk bisa menghasilkan minyak CPO yang premium yang memiliki ALB di bawah 3, kuncinya adalah bagaimana pengaturan panen ini. Buah yang pada hari ini dipanen beserta dengan brondolannya harus dibawa segera secepat mungkin ke pabrik kelapa sawit untuk segera diolah. Bagaimana bisa menekan ALB ini jangan sampai lebih daripada 3. Ketika di sistem perkebunan kelapa sawit, maka ketika pusingan semakin lebar, maka jumlah brondolan semakin banyak. Yang terjadi adalah jumlah brondolan yang lepas, yang sudah terlepas dari fisiologi tanaman kelapa sawit ini, maka oksidasi tetap berjalan. Semakin lama lagi, semakin berjalan lagi, semakin tinggi lagi asam lemak bebasnya. Ketika dia brondolan berserak, jumlahnya terlalu banyak, bahkan restan yang ada di TPA itu sampai berhari-hari, maka jangan berharap kita bisa mendapatkan kualitas minyak CPO yang premium yang harga jualnya tinggi. Kenaikan asam lemak bebas akan menurunkan harga jual CPO. Sehingga maka di dalam sistem perkebunan adalah tidak boleh, bahkan ada kata-kata ini bukan dalam segi agama, adalah haram kita untuk meninggalkan atau restan haram ada restan. Haram dalam itu bukan dalam konteks agama, tapi adalah haram ini adalah untuk menandaskan kepada para pelaku-pelaku yang ada di perkebunan tidak boleh ada restan sama sekali. Apapun yang terjadi,
Karena bahwa ketika restan itu ada di sini dan kita punya pabrik di sana, restan itu besok diolah, buahnya CALB-nya masih akan naik. Harga jualnya akan semakin rendah. Begitu juga dengan brondolannya. Maka di dalam kunci panen ini untuk bisa menghasilkan minyak-minyak CPO yang premium adalah kuncinya ada di pemanennya. Ketika pusingan dari normal 7 sampai 8 kemudian naik menjadi 10, naik lagi jadi 15, bahkan karena faktor tertentu, faktor alam atau faktor adanya sengketa lahan misalnya, sehingga menyebabkan bahwa kadang-kadang pusingan menjadi 10 hari, 15 hari, 30 hari, 60 hari sangat mungkin terjadi. Yang ada itu bagaimana sih Pak Pendi? Bagaimana menormalkan pusingan jika memang sudah terlalu panjang? Di dalam kunci menormalkan pusingan ada dua, yaitu faktornya ada di manusianya. Ketika kita ngomong karyawan, maka sudut yang pandang yang pertama adalah kualitas dari pemanennya itu sendiri. Bagaimana pemanen-pemanen ini memiliki output yang besar. Ketika target divisi sudah disepakati, kemudian pemanen kita memiliki output yang rendah, tidak memiliki motivasi bekerja yang tinggi, apa yang terjadi? Maka ya untuk menormalkan pusingan ya setengah mati pastinya. Dan yang paling penting dari tenaga kerja adalah tersedianya tenaga kerja itu sendiri. Ketika pusingan 10 hari untuk menormalkan, ya orangnya harus ada dulu. Kalau misalnya 10 orang ini pusingan 16 hari untuk mengejar nanti menekan sampai 8 hari, butuh waktu yang panjang. Maka si karyawannya harus bekerja ekstra keras. Padahal kuncinya ketersediaan tenaga kerja, ternyata divisi itu nggak ada tenaga kerjanya, maka ya pusingan akan semakin lebar. Jadi yang ingin saya katakan pada siang hari ini kepada adik-adik mahasiswa ataupun mungkin bagi para sahabat The Brondol semua, untuk menghasilkan minyak CPO yang premium, maka kuncinya adalah pada kecepatan mengantarkan buah ini ke pabrik kelapa sawit, baik dari janjang yang masak ataupun brondolan ini, untuk bisa menghasilkan CPO yang premium. Dengan adanya brondolan yang sudah lepas secara fisiologis tanaman ini, ditambah dengan tandan buah segar yang restan, maka jelas akan menaikkan asam lemak bebas. Padahal naiknya asam lemak bebas sama dengan menurunkan harga jual CPO. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana memotivasi pada karyawan panen kita, karena dia adalah ujung tombaknya. Ketika karyawan panen ini adalah sebagai ujung tombaknya, maka ya kita harus motivasi mereka. Itu bagaimana memanage mereka dengan sebaik-baiknya sehingga dia adalah tetap bertahan, yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dia tetap berada pada koridor output yang cukup atau bahkan bisa lebih. Ketika kita memiliki pemanen dengan output yang besar, maka itu adalah keberhasilan salah satu mandor panen adalah ketika seorang mandor panen memiliki karyawan panen dengan output yang besar. Itu adalah kuncinya. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa dan sahabat The Brondol semuanya. Sehat selalu buat kita dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.